Shalom saudaraku. Saudara, kita akan membaca Injil Lukas pasal yang ke-8 ayat 1-3. Judul perikopnya, perempuan-perempuan yang melayani Yesus. Saya bacakan saudara. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Jadi berita Injil itu sejak zaman Tuhan Yesus sendiri yang memberitakannya, kabar baik bahwa ada kasih karunia dari Bapa untuk umat manusia berdosa, itu selalu kota dan desa. Jadi Tuhan bukan hanya memberitakan Injil di kota saja, juga bukan di desa saja. Artinya apa saudaraku? Di mana ada manusia, nggak peduli manusia itu manusia kota atau manusia desa, orang kota, orang desa. Orang kota itu identik dengan mereka-mereka yang ya tingkat ekonominya biasanya lebih bagus, begitu ya. Desa lebih sederhana. Tapi bagi Tuhan Yesus, setiap jiwa sama berharga di matanya. Ini harus kita pegang. Ya, jadi dari kota dan dari desa, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia. Ya, ini kan rombongan, saudara. Tetapi selain rombongan 12 murid yang mengikut Tuhan Yesus, kalau kita baca di ayat 2, kita akan pelajari bahwa ada perempuan-perempuan yang juga mengikut rombongan dari pelayanan Tuhan Yesus ini. Ayat 2. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit. Jadi ada perempuan-perempuan, yaitu mereka yang dulunya orang sakit, entah sakit apa saudaraku ya. Saya nggak tahu apakah perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun itu ikut. Mungkin saja, saudaraku, karena memang Injil ini tidak mencatat secara detail nama-nama dari mereka yang disebutkan sebagai orang-orang yang mengikut rombongan Tuhan Yesus. Perempuan siapa lagi yang sakit yang disembuhkan dari penyakitnya, mereka mengikut Tuhan Yesus untuk melayani Tuhan. Sebuah catatan perenungan buat kita. Kalau kita sudah menerima berkat Tuhan, pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan, menyembuhkan kita dari sakit, menolong kita dari penderitaan. Terus apa yang kita persembahkan kepada Dia? Nah, perempuan-perempuan yang dikatakan telah disembuhkan dari berbagai penyakit, itu mengikut Tuhan, saudara, dan melayani. Ya kalau perempuan ya mungkin menyediakan makanan, menyediakan minuman, melayani apa saja yang menjadi kebutuhan dari Tuhan Yesus dan tim pelayanan, rombongan pelayanan dari Tuhan. Nah, tapi di situ juga dikatakan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat. Jadi bukan saja mereka yang sakit disembuhkan, tapi yang diganggu roh jahat. Bukankah pelayanan Tuhan Yesus itu dia menyembuhkan orang sakit dan melepaskan orang-orang yang diganggu roh jahat. Dan yang diganggu roh jahat mungkin sampai stres, depresi, atau apapun, setelah dilepaskan oleh Tuhan, mereka bersukacita, mereka tahu bahwa mereka oleh Tuhan dikasih kesempatan kedua. Mereka yang tadinya sudah putus asa, biasanya kalau orang kan diganggu roh jahat, depresi itu kan pengen bunuh diri lah, apa gitu ya saudara. Nah, itu diberi kesempatan kedua. Terus apa yang dilakukan? Mereka mengikut Tuhan dan melayani Tuhan. Apa saja yang mereka bisa lakukan. Ini luar biasa. Jadi melayani Tuhan itu adalah ucapan syukur terima kasih dari mereka yang telah menerima pertolongan Tuhan. Bagaimana dengan kita, saudara?
yaitu, nah ini mulai masuk ke nama, saudara. Tidak semua nama disebut, tetapi ada beberapa yang disebut. Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Bukan 1, tapi 7 roh jahat. Jadi saya kira Maria Magdalena ini sebelum dilepaskan dia kacau banget hidupnya. Karena roh jahat yang menguasai dia itu jumlahnya 7. Ada penafsir yang mengatakan dia sebagai perempuan berdosa, Maria Magdalena ini. Berarti kaitannya apa? Kaitannya roh jahat yang menguasai dia itu mendorong dia untuk melakukan dosa. Dosa apa, saudara? Ada banyak penafsir. Yang dimaksud perempuan berdosa itu dia pejinah, saudara. Dia berjinah ke sana kemari karena ada dorongan roh jahat. Jadi saudaraku, libido yang terlalu menguasai seseorang, saudara juga perlu berdoa. Kalau tidak normal, itu perlu dibawa ke hadirat Tuhan. Barangkali ada roh jahat yang membangkitkan hawa nafsu seksual yang tidak normal. Ada penafsir, saya pernah membaca bahwa Maria Magdalena termasuk. Dia diganggu, dikuasai roh jahat 7 sampai dia menjadi seorang perempuan berdosa. Itu perempuan yang jadi gila laki-laki begitu, saudaraku. Tapi setelah dia dilepaskan, dia berubah menjadi manusia baru. Apa yang dia lakukan? Dia mempersembahkan hidupnya untuk melayani Tuhan. Dia mengikut rombongan pelayanan itu. Dia melakukan apa yang bisa dilakukan sebagai seorang wanita. Rombongan wanita ada banyak, saudaraku. Ayat 3, saudaraku, kalau kita baca menarik. Ya, jadi mereka-mereka yang sakit, mereka yang diganggu roh jahat, setelah dilepaskan, disembuhkan, mereka melayani Tuhan. Kemudian yang ketiga, Yohana istri Khusa. Nah ini beda lagi. Kalau ini bukan orang sakit, saudara. Bukan wanita sakit. Ini Yohana istri Khusa, ini disebut Khusa itu suaminya itu bendahara Herodes. Jadi ini orang kaya. Dalam rombongan Tuhan Yesus itu ada wanita-wanita kaya. Memang dia diberkati Tuhan. Suaminya bendahara Herodes, bendahara raja. Berarti ya gajinya nggak main-main secara kepada zaman itu ya. Jadi dia sangat kaya. Dia sangat berkelimpahan. Kemudian ada Susana disebut namanya. Dan banyak perempuan lain. Banyak, saudara. Jadi perempuannya itu berapa? Nggak tahu. Mungkin sama jumlahnya. Murid Tuhan 12, perempuannya juga bisa 12, bisa lebih. Karena di situ banyak. Tetapi yang menonjol dikatakan di situ ada Maria Magdalena. Karena latar belakangnya yang kacau balau. Kemudian dia melayani Tuhan. Kemudian ada Yohana. Karena apa? Karena posisinya, dia adalah wanita ya mungkin disebut wanita bangsawan, saudara. Karena dia istri dari Khusa. Khusa itu bendahara Raja Herodes Antipas. Jadi nggak main-main, saudara. Posisi dari bendahara raja itu seluruh kepercayaan keuangan kerajaan ada di tangan Khusa. Dan ini Yohana ini istrinya. Susana dan banyak perempuan lain. Ya, nama-nama disebutkan. Kalimat terakhir menarik. Perempuan-perempuan ini, jadi kelompok Yohana, istri Khusa, bendahara Herodes, Susana, dan beberapa perempuan lain, ini masuk kelompok lain. Bukan mereka yang sakit, kemudian sembuh, kemudian melayani Tuhan, yang dirasuk setan, dikuasai setan, kemudian dilepaskan, kemudian melayani Tuhan. Bukan kelompok ini, tapi kelompok dari perempuan-perempuan atau wanita-wanita yang dari kalangan atas, saudara. Kalangan wanita-wanita kaya. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Saudaraku, yang mereka miliki adalah uang, kekayaan. Dan rupa-rupanya kekayaan itu bisa dipakai untuk melayani Tuhan. Nah, saudaraku, saya melihat bahwa di zaman sekarang ini, dalam pelayanan tubuh Kristus, ada wanita-wanita
janda-janda kaya yang dikuduskan oleh Tuhan dan dikhususkan untuk melayani pekerjaan Tuhan dengan kekayaan mereka. Mereka orang-orang yang lembut hati, tulus hati, mengasihi Tuhan, dan uang yang berupa berkat Tuhan yang dipercayakan pada perempuan-perempuan dan wanita-wanita ini, itu mengalir untuk pekerjaan Tuhan. Dan pola ini sudah ada sejak zaman Tuhan Yesus, saudaraku. Jadi kita nggak perlu heran. Nah, sedikit kita mendalami tentang satu nama, yaitu Yohana, istri Chusa, bendahara Herodes. Siapakah dia? Ya, Yohana ini setia, saudara ya. Nanti kita lihat bahwa setelah Tuhan Yesus disalib, kemudian Tuhan mati dikuburkan. Kalau tradisi dari gereja ortodoks, gereja lama itu mengatakan bahwa dia adalah pembawa mur, ya, mur dan rempah-rempah yang dibawa untuk merempah-rempahi Tuhan Yesus, jenazah Tuhan Yesus. Itu perempuan yang namanya Yohana ini. Ya memang mur itu mahal, saudaraku, karena dia kaya, dia bisa beli banyak jumlahnya dibawa. Nah, kita lihat, saudara ya, rupanya kesetiaan Yohana istri Chusa ini luar biasa. Kita lihat ya, kita lihat dalam Injil Lukas. Nah, Injil Lukas banyak mencatat tentang Yohana. Ini peristiwa kebangkitan Tuhan menurut versi Lukas. Lukas 24 ayat yang ke-9. Dan setelah mereka kembali dari kubur, jadi mereka pagi-pagi benar ke kubur bawa rempah-rempah, ternyata Tuhan sudah bangkit ya. Jadi mereka kembali dari kubur karena mereka berjumpa dengan dua orang dengan jubah putih, yaitu malaikat itu, dan akhirnya mereka balik. Mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid, ya, jadi 12 murid minus Yudas, kepada semua saudara yang lain, jadi semua murid-murid yang lain juga. Kemudian ayat 10, perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala, Maria Magdalena yang tadi juga disebut, dan Yohana. Nah, ini istri Chusa, saudaraku. Jadi istri Chusa ini yang namanya Yohana ini setia sekali, saudara, mengikut akan Tuhan Yesus, melayani bersama dengan rombongan Tuhan Yesus sampai Tuhan disalibkan, dia tetap setia. Sampai Tuhan dikuburkan, dia setia membawa mur. Dan ketika hari kebangkitan Tuhan, dia juga ikut. Dia datang untuk melawat ke kubur itu dan ternyata luar biasa. Mereka menyaksikan pintu kubur sudah terbuka, lubang kubur sudah terbuka, dan ada dua orang dengan pakaian yang berkilau-kilauan. Nah, kita lihat, saudara ya, kita lihat ayat 4. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tapi kedua orang itu berkata pada mereka, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Karena Tuhan kita hidup, saudaraku. Ya. Banyak orang berpolemik, oh Tuhanmu mati. Iya, mati bagi kami yang percaya. Dia mati sebagai penebus dosa kami. Tapi dia bangkit, itu yang menjadi bukti bahwa dia mengalahkan maut. Dan kita yang percaya pun adalah orang-orang yang mengalahkan maut. Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, ya, dan seterusnya. Nah, itu tadi, saudaraku, ayat 10, ada nama Yohana. Haleluya, luar biasa ya, saudaraku ya, Yohana. Ada juga yang menafsirkan bahwa Yohana ini adalah cucunya Theophilus. Theophilus itu adalah seorang yang dihormati, yang mana Lukas itu mempersembahkan akan Injil Lukas ini kepada pribadi tersebut, yaitu pada Theophilus yang mulia itu. Demikian Kisah Rasul juga untuk Theophilus. Tapi betul atau tidak, ya kita nanti
saudara, tanya pada mereka kalau kita sudah di sorga. Tapi yang jelas, yang tercatat di dalam Injil, yang adalah kebenaran ini, Yohana itu setia, melayani Tuhan dengan kekayaan, dan dia sampai pada kebangkitan Tuhan, dia adalah salah satu saksi mata. Luar biasa. Ada juga yang melanjutkan bahwa di antara 120 murid yang ada di kamar loteng pada waktu pencurahan Roh Kudus, itu Yohana ada di sana. Nah, ini menjadi perdebatan karena ada yang bertanya, apakah di antara 120 murid itu ada perempuan gitu ya. Tapi kalau kita baca sebelumnya, Bunda Maria aja ada di sana, saudara ya, pada waktu sebelumnya ya, mereka bertekun dalam doa itu. Jadi itulah saudaraku yang dapat kita pelajari hari ini, bahwa kalau kita sudah ditolong Tuhan, kita sudah bertemu dengan sang kebenaran, ayo kita melayani dia dengan apa yang kita bisa lakukan. Kalau Maria Magdalena, ya mungkin dia bukan orang kaya, bukan wanita kaya, dia bisa melakukan apa yang dia bisa lakukan. Kalau Kusa, Susana, orang-orang kaya, dengan kekayaannya mereka melayani Tuhan. Semuanya indah di mata dia. Semuanya bernilai kekal. Tuhan Yesus memberkati.